Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sudah pasti baik kan? Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, serta para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fasawa Atkia Zahid dari SMP Negeri 1 Jatiroto. Kali ini, saya akan bercerita dengan judul Kemauan dan Usaha Si Miskin untuk Terus Bersekolah yang ditulis oleh Ayu Apriliani. Simak dengan baik ya. Di sebuah desa di pinggiran kota Medan, terdapat dua orang perempuan kakak beradik yang hidup tanpa kedua orang tua. Ilona dan Azura adalah anak yatim piatu sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu, Ilona berusia 8 tahun dan Azura 7 tahun. Di usia tersebut, mereka merasakan pahitnya kehilangan kedua orang tua. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Ilona dan Azura tinggal dengan paman dan neneknya. Mereka hidup dengan pas-pasan, tetapi Ilona dan Azura memiliki tekad untuk terus bersekolah. Ilona dan Azura selalu bangun di pagi hari karena mereka berkeyakinan bahwa jika ingin membuat mimpimu menjadi kenyataan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bangun pagi. Ilona dan Azura adalah siswa yang pintar di sekolahnya. Mereka selalu mendapatkan juara kelas dan diikutsertakan dalam lomba-lomba cerdas cermat. Dari situlah mereka mendapatkan beasiswa untuk terus bersekolah. Sepulang sekolah, Ilona dan Azura berkeliling menjajakan gorengannya. Gorengan yang mereka dapat dari tetangga sekitar rumahnya. Setiap gorengan yang laku, mereka mendapatkan upah Rp200. Mereka menjajakan gorengan dengan hati senang dan berharap gorengan akan habis sebelum waktu sore. Gorengan, gorengan, gorengannya Pak Bu. Gorengan, tahu, tempe, bakwan. Dek, sini. Ibu mau beli. Satunya berapa, Dek? Ibu beli 10 ya. Bakwan 4, tahu 3, tempe 3. Satunya 1000-an, Bu. Ini, Bu, gorengannya. Terima kasih, Bu. Kemudian, Ilona dan Azura kembali berkeliling menjajakan gorengannya. Tetapi, hari sudah mulai sore. Gorengan yang dibawa Ilona masih tersisa beberapa lagi. Mereka memutuskan untuk pulang saja dan upah yang didapat hari ini adalah Rp10.000. Setelah itu, mereka bergegas untuk pulang dan membantu nenek di rumah. Upah yang mereka dapat, mereka tabung untuk membeli peralatan sekolah. Karena paman dan neneknya hanya buruh lepas dan upahnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sekarang, Ilona dan Azura sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Karena kepintarannya, mereka selalu mendapatkan beasiswa untuk terus bersekolah. Keterbatasan ekonomi tidak membuat mereka patah semangat. Paman dan neneknya selalu mendukung Ilona dan Azura untuk terus bersekolah. Mereka berharap kelak Ilona dan Azura menjadi orang yang sukses. Semangat Ilona dan Azura di tengah keterbatasan ini menjadikan mereka orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong, meski memiliki kepintaran. Ilona dan Azura berharap kedua orang tua mereka bangga melihat atas diri mereka. Setelah menempuh pendidikan, Ilona lulus kuliah dengan gelar summa cum laude dengan nilai sangat memuaskan. Azura juga sedang menempuh pendidikan dan sekarang sudah semester 6. Azura kuliah sambil bekerja,
karena untuk menambah uang sakunya. Ilona mendapatkan tawaran les privat dari tetangga sekitar rumahnya. Ilona tertarik dengan tawaran tersebut. Ilona mengajar les privat 3 kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu 2 jam. Ilona mengajar semua mata pelajaran, mulai dari IPA hingga matematika. Sebenarnya, Ilona adalah guru bahasa Inggris. Tetapi, karena ini pelajaran sekolah 3 dasar, maka Ilona tidak merasa keberatan. Sekarang, murid di lesan Ilona berjumlah 10 orang, terdiri dari 3 siswa SD, 4 siswa SMP, dan 3 siswa SMA. Untuk siswa SD, Ilona mengajar semua mata pelajaran. Tetapi untuk siswa SMP, Ilona hanya mengajar 4 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPS. Sedangkan untuk siswa SMA, Ilona hanya mengajar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Ilona tidak memperhitungkan besaran uang lesnya, karena Ilona sudah merasakan betapa sulitnya menuntut ilmu. Ilona sekarang mengajar lesnya di ruang tamu rumah neneknya. Meskipun begitu, Ilona tidak merasa keberatan jika ditanya tugas sekolah yang belum dimengerti. Ilona juga akan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Sekarang, Ilona dan Azura sudah tidak tinggal dengan paman dan neneknya lagi. Mereka memutuskan untuk menyewa 1 kamar kos di dekat kampusnya. Sebelum lulus kuliah dulu, Ilona sempat bekerja part-time di salah satu toko kosmetik dekat kampusnya. Ilona bekerja dari sepulang kuliah hingga malam pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dengan upah yang didapat Rp270.000 per minggunya. Sekarang, karena Ilona sudah lulus, Ilona kembali ke kampung untuk menemui paman dan neneknya. Kini, pamannya sudah menikah dan memiliki 2 orang perempuan anak yang lucu dan menggemaskan. Sedangkan Azura masih tetap tinggal di kota. Azura ingin sekali bertemu dengan neneknya, tetapi uangnya tersisa sedikit lagi. Azura juga tidak boleh mengambil cuti, karena ini akhir bulan dan gajinya belum turun. Azura ingin segera mungkin menyelesaikan pendidikan sarjananya dan mengajak neneknya untuk jalan-jalan. Neneknya pasti akan sangat senang jika diajak jalan-jalan oleh cucu-cucunya. Ilona dan Azura membuktikan bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Meski tanpa kedua orang tua, Ilona dan Azura bisa menyelesaikan pendidikan sarjananya. Berkat doa, usaha, dan ketekunan, mereka dapat meraih apa yang mereka cita-citakan. Langit biru, warna cerah. Awan putih menyelimuti. Siapa yang pantang menyerah sudah pasti sukses menanti. Burung cendawasih, burung dara, dicarinya di kota Papua. Cukup sekian cerita saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.